Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut untuk belajar materi TIU dengan topik kemampuan numerik, pembahasan deret angka karena ini adalah soal yang bisa dipastikan akan muncul di soal CPNS tiap tahun untuk kategori soal TIU ya. Jadi teman-teman, aku harapkan kalian udah bisa memperdalam dan nantinya kalau misalnya soal tentang ini keluar, teman-teman bisa menjawab dengan benar ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow aku Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi jumlah soalnya ada 10 nomor, tapi karena soal nomor 2-nya nggak valid, maka total soalnya cuma 9 ya, karena nanti soal nomor 2 akan aku skip ya teman-teman. Dan aku pengen teman-teman di sini mengerjakan dengan menggunakan waktu ataupun pakai timer. Waktu mengerjakannya adalah 8 menit. Jadi kalian mengerjakan 9 soal ini itu dalam waktu 8 menit. Aku pengen teman-teman mulai terbiasa untuk latihan soal dengan tepat dan cepat ya. Karena tepat aja tanpa cepat itu juga percuma di SKD. Karena teman-teman nanti harus mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit. Makanya dari awal aku pengen teman-teman mulai terbiasa untuk mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Oke, kalau udah langsung aja ini dia 9 soalnya. Ini dia 10 soalnya dan sekarang kita akan ngebahas dari nomor 1 ya. Oke, untuk soal nomor 1 kita perhatikan ya. Yang pertama adalah 2, kemudian 4, 7, 11, 16. Nah, kita lihat untuk soal seperti ini kita lihat selisihnya cara paling cepat. Antara angka pertama dengan kedua selisihnya berapa? Ini adalah plus 2. Kemudian selanjutnya 4 ke 7 itu plus 3. Kemudian 7 ke 11 itu plus 4. Kemudian 11 ke 16 itu adalah plus 5. Nah, maka untuk polanya adalah plus 2, kemudian plus 3, plus 4, dan plus 5. Maka untuk seri selanjutnya adalah 16 ditambah 6, hasilnya adalah 22. Dan 22 kemudian ditambah lagi dengan 7, hasilnya adalah sama dengan 29. Maka jawabannya adalah 22 dan 29. Jawaban untuk soal pertama adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Selisih angka pertama dan kedua ini adalah plus 2, kemudian 7 ke 11 itu adalah plus 4. 11 ke 19 ini plus 8, 19 ke 35 ini plus 16. Maka polanya adalah plus 2, plus 4, plus 8, dan plus 16. Maka selanjutnya adalah plus 32.
35 ditambah 32 adalah 67. Kemudian pola selanjutnya adalah plus 64. Maka selanjutnya adalah angka 67 tambah 64, 131. Jadi jawabannya adalah yang A, 67 dan 131. Kita lanjut ke soal yang keempat. 13 ini selisihnya adalah plus 2. 37 ini adalah plus 4. 7 ke 13 ini plus 6. 13 ke 21 itu plus 8. Maka polanya adalah plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. Selanjutnya adalah plus 10. 21 tambah 10 sama dengan 31. Selanjutnya 31 ditambah 12 sama dengan 43. Ya, jadi polanya adalah plus 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka hasilnya adalah 31 dan 43. Ya, di sini cuma satu doang. Oh, ternyata cuma sampai 31 ya. Jadi jawabannya adalah yang C, 31. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, pada soal ini teman-teman perlu diperhatikan juga karena tidak semua pola deret angka itu ditambah atau dijumlah. Terkadang hanya berupa deretan angka. Misal kita lihat di sini ada 3 angka 5, 6, 7, kemudian 5, 6, 7, 8, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah deret angka di mana ditambah satu bilangan baru. Maka selanjutnya adalah angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, jadi ini adalah pengulangan 3 angka kemudian ditambah satu angka baru. Oke, maka selanjutnya adalah angka 56 ditambah dengan angka 10. Karena di sini yang diminta hanya angka ini aja, maka jawabannya adalah yang A, 5 dan 6. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Kalau teman-teman ketemu sama soal yang angkanya gede-gede itu nggak usah panik duluan karena biasanya itu adalah kombinasi dengan perkalian ataupun pembagian. Kita hitung dulu selisih antara angka pertama dan angka kedua di sini. Ya, selisihnya ini adalah ditambah 12. Kemudian 134 ke 268 ini dikalikan dengan 2. Ya, kemudian ini ke sini 268 ke 280 itu sama juga ditambah 12. Maka polanya adalah ditambah 12, kemudian dikali 2 dan ditambah 12. Kita terapkan kepada angka yang sebelumnya ataupun kita balik ke belakang. Di sini ada dua angka yang kita cari, kemudian 122, kemudian 134, kemudian 268 dan 280. Nah, ini kan ditambah 12, ini dikali 2, ini ditambah 12. Maka ke sini adalah kita bagikan dengan angka 2 karena pola selanjutnya itu kan dia dikali, maka untuk tahu angka sebelumnya dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 61. Ya. Kemudian kita ke angka sebelumnya lagi adalah dikurangi 12. Dikurangi 12 maka hasilnya adalah 49 ya. Ini dikurangi 12. Ini dikali 2 ya. Maka hasilnya adalah 49 dan 61. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Untuk memudahkan aku tulis ulang aja ya. 34 kemudian bilangan apa, lalu 64, kemudian 128, kemudian 113, kemudian 124, kemudian 248. Nah, kita mulai dari angka yang diketahui terlebih dahulu. 64 ke 128 itu kita kalikan 2. 128 ke 113 itu kita kurangi 15. Kemudian 113 ke 124 kita tambah 11. 128 ke 248 itu adalah dikali 2. Maka polanya adalah dikali 2 dikurang 15 ditambah 11 dikali 2 dikurang 15 kemudian ditambah 11 ya. Jadi polanya adalah ini. Kali 2 min 15 plus 11 kali 2 min 15 plus 11. Maka kita terapkan kepada soal yang sebelumnya karena kan kita mau mencari angka yang sebelumnya kan. Maka operasi sebelum dikalikan 2 adalah plus 11. Jadi di sini adalah kita kurangi 11. Kenapa dikurang 11? Karena ini kita mau mencari angka sebelumnya. Ya kan, karena operasi setelahnya kan di sini untuk mencari angka setelahnya kan ditambah 11. Maka untuk tahu angka sebelumnya kita kurang 11. 64 kita kurangi 11 hasilnya adalah 53. Kemudian operasi selanjutnya adalah min 15. Min 15 karena kita mau mencari angka sebelumnya maka harus ditambahkan. Jadi ini adalah ditambah 15 ya. Operasi berkebalikan ya. Kalau dari sini ke sini kan ditambah. Kalau ini mau ke sini kan berarti dia harus dikurang karena kalau ini mau ke sini ditambah. Oke, maka 53 kurang 15 hasilnya adalah 68. Kemudian 68 kita bagi 2 hasilnya adalah 34. Ya, jadi ini kita bagikan 2. Nah, kita coba buktikan apakah angka ini benar. Kita tinggal lihat kembali ya. 34 kita kalikan 2 hasilnya sama dengan 68. 68
kita kurangi 15, ya kan? Itu adalah 53. 53 kita tambah 11 sama dengan 64. Ya, jadi polanya adalah kali 2, min 15 dan tambah 11. Jadi jawabannya adalah yang 68 dan 53. Jawabannya yang C. Teman-teman paham ya? Untuk mencari pola yang ada di belakang, kita lakukan operasi yang berkebalikan dengan yang kita lakukan ketika mencari angka yang ada di depan. Soal ke-8. Kita tuliskan soalnya biar nanti kita gampang untuk mengerjakannya. Yang ditanyakan 2, kemudian 46, kemudian 39, kemudian 92, lalu 117, kemudian 184, lalu 351. Nah, kalau teman-teman ketemu angka yang agak cukup besar, kita coba lihat ada nggak sih yang bisa dikalikan 2? Kalau kita perhatikan, angka yang ini 46, itu kalau kita kalikan 2, hasilnya adalah 92. 39, kalau kita kalikan 3, hasilnya adalah 117. 92 kita kalikan dengan 2 ya, itu hasilnya adalah 184. 117 kita kalikan 3, hasilnya 351. Maka polanya adalah kali 2, kali 3, kali 2, kali 3, di mana ada selisihnya 1. Nah, kita terapkan kembali ke belakang ya. Maka yang ini adalah temannya yang ini temannya yang ini. Nah, ini kan kita kalau misalnya untuk mendapatkan angka ini kita kalikan 2, maka untuk mendapatkan angka sebelumnya kita bagi 2. 46 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 23. 39 kita bagi dengan 3, lalu mendapatkanlah angka 13. Kenapa kita bagi? Karena polanya itu kan adalah kita mencari angka sebelumnya. Karena kalau misalnya 13 kita arahkan ke sana, itu kan kita kalikan 3. Maka untuk mendapatkan angka 13 ini harus kita bagi dulu dengan 3. Karena kalau 13 kita kalikan dengan 3, maka 39 gitu ya. Karena ini kita mencari angka sebelumnya, bukan angka setelahnya. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Maka jawabannya adalah yang D ya, 23 dan 13. Ini 23. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Kita tulis lagi ya. 13, 26, ditanyakan, 52, 60, 104, 77, 208, dan 94. Nah, ini kan angkanya cukup besar ya. Kita lihat dulu yang diketahui yang di sebelah kanan karena ini cukup panjang, cukup banyak angkanya. Oke. Nah, kita lihat mana yang kira-kira bisa dikali 2. Ternyata angka ini dengan ini ya, 52 ke 104 itu kita kalikan dengan 2. 60 ke 77 itu ditambahkan dengan 17. 104 ke 208 dikalikan 2. 77 ke 94 itu plus 17. Maka polanya adalah dikali 2 tambah 17 kali 2 tambah 17, namun diselingi. Maka angka ini adalah penjumlahan angka ditambah 17 sama dengan 60. Ya kan? Untuk mendapatkan angka ini tinggal kita kurangi dengan 17. Karena kalau angka ini kita tambahkan dengan 17 hasilnya 60. Karena kita balik prosesnya maka 60 kita kurangi dengan 17. 60 kita kurangi dengan 17 hasilnya adalah 43. Ya, karena 43 kita tambahkan 17 hasilnya 60. Untuk mendapatkan angka ini tinggal 60 kurang 17 ya. Makanya hasilnya 43. Kemudian angka yang ini itu adalah 52 kita bagi dengan 2. Karena angka ini dikali 2 itu hasilnya sama dengan 52. Ngerti ya? Karena kita mengebalik prosesnya. Maka 52 kita bagi 2 hasilnya adalah 52 kita bagi 2 hasilnya 26. Karena 26 kita kalikan 2 hasilnya 52. Ya, maka jawabannya adalah 26 dan 43. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Aku tuliskan kembali ya. 52, 53, 56, 61, 68, lalu yang ditanyakan. 52 ke 53 ini plus 1. 53 ke 56 ini adalah plus 3. 56 ke 61 ini plus 5. 61 ke 68 plus 7. Kemudian 68 ke 77 adalah plus 9. Maka selanjutnya adalah plus 11 karena dia ditambah dengan angka ganjil ya. Plus 1, plus 3, 5, plus 7, plus 9, plus 11. Maka 77 ditambah 11 hasilnya adalah 88. Maka jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, silakan kalian komen di bawah benarnya berapa dan waktu teman-teman mengerjakan soal ini butuh waktu berapa lama ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua materi-materi terbaru dan informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.